Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil boleh bilang hadir Bu, apakah bisa dipahami? Baik, Ade hadir. Audiansyah hadir. Kemudian Fitrilia hadir. Hanum hadir. Rahma hadir. Alhamdulillah dari 32 siswa di kelas ini hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, boleh kameranya di-on-kan supaya Ibu bisa tahu nih, kalian mengikuti pembelajaran dari Ibu atau tidak. Dalam pembelajaran ini juga, Ibu sangat mengharapkan kalian bisa aktif. Karena dengan kalian aktif, berarti kalian menyimak dan mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Nanti yang aktif akan Ibu catat dan akan diberikan tambahan poin sebagai reward buat kalian. Jadi kalian harus semangat ya dalam pembelajaran ini. Seperti biasa, setelah absen, Ibu akan memberikan sedikit motivasi sebelum kalian memulai belajar. Sesuai dengan arahan pemerintah, maka pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Mungkin beberapa dari kalian mengalami kendala dalam pembelajaran online ini ya, terutama terkait dengan sulitnya memahami materi. Ibu berharap semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Pada hari ini, kita akan belajar materi rekonsiliasi bank. Sebagai seorang siswa jurusan akuntansi yang kedepannya kalian ingin menjadi seorang akuntan profesional, atau bahkan ada yang ingin menjadi seorang guru akuntansi, maka mempelajari rekonsiliasi bank ini menjadi hal yang penting anak-anak. Karena apa? Karena dengan proses rekonsiliasi bank ini menunjukkan transparansi pencatatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dengan kalian belajar rekonsiliasi bank juga dapat mengajarkan kalian tentang nilai kejujuran, ketelitian, kecermatan, serta kesabaran dalam proses pencatatan akuntansi. Apakah share screen yang Ibu tampilkan sudah terlihat? Kalau suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah kalau sudah. Pada hari ini, kita akan bahas terkait KD 3.12, yaitu KD pengetahuan tentang menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Sementara itu, untuk kompetensi keterampilannya, yaitu terkait KD 4.12, kalian dapat melakukan pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menafsirkan pengertian rekonsiliasi bank secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tujuan rekonsiliasi bank secara tepat. Yang ketiga, Ibu akan menampilkan PPT. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa anak-anak? Ya, betul, kas perusahaan. Perusahaan memiliki dua jenis kas. Apa saja anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, boleh silakan Fitrilia. Bagus, terima kasih Fitrilia. Betul ya, kas di bank dan kas kecil. Ada yang masih ingat perbedaan dari kas kecil dan kas di bank? Ya, boleh silakan Hanum. Bagus, terima kasih Hanum. Betul ya, jadi untuk kas di bank ini dalam bentuk simpanan perusahaan yang ada di bank. Kemudian kalau kas kecil itu dalam bentuk uang tunai yang disimpan di petty cash box. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kas yang ada di bank ya, yaitu terkait dengan materi rekonsiliasi bank. Di layar sudah terlihat peta materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait materi rekonsiliasi bank. Karena sekarang ini pembelajaran abad 21, jadi nanti Ibu tidak akan menjelaskan materi semuanya secara detail. Tapi Ibu akan memberikan arahan materi saja secara singkat terkait materi penting sebagai dasar kalian untuk bisa memahami dan menyusun laporan rekonsiliasi bank. Jadi nanti kalian yang akan aktif untuk bisa memperdalam materi, baik itu melalui kegiatan diskusi kelompok, literasi, ataupun latihan soal. Nah, supaya kalian mudah untuk memahami transaksi dalam rekonsiliasi bank ini dan bagaimana menyusun laporan rekonsiliasi bank, nanti kita akan bahas latihan soal pada PT ASA per 31 Juli 2018. Sebelumnya, Ibu mau ngecek dulu nih pemahaman awal kalian tentang rekonsiliasi bank. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya?
Ya, boleh, silakan Ihsan. Bagus, terima kasih Ihsan ya. Tadi kata Ihsan, rekonsiliasi bank itu adalah aktivitas perbandingan catatan milik perusahaan dengan rekening koran bank tertentu, Bu. Ada yang mau menambahkan lagi pendapat dari Ihsan? Ya, boleh Kak. Ya, boleh, silakan Natria. Terima kasih Natria. Tadi kata Natria, rekonsiliasi bank itu untuk sebagai pengantar kalian dalam memahami materi rekonsiliasi bank, Ibu akan menayangkan video pembelajaran di YouTube. Mohon disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih bersama saya ya dengan Ibu Lian Nurliawati. Kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Teman-teman, apa sih itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank yaitu pembuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian antara saldo kas perusahaan dan saldo kas pada bank. Tujuan dari rekonsiliasi bank yaitu tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Jadi kalian sudah ada gambaran ya tentang materi rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita langsung saja ke latihan soal pada PTASA. Di layar slide sudah terlihat contoh transaksi yang mempengaruhi rekonsiliasi bank pada PTASA. Untuk transaksi yang pertama, ayo ada yang tahu transaksi apa? Ya, betul. Penerimaan pembayaran piutang lewat bank. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan terkait dengan transaksi ini? Ya, boleh, silahkan Fitrilia. Bagus, terima kasih Fitrilia. Betul ya, jadi hasil tagihan oleh bank yang belum dilaporkan kepada perusahaan. Langsung saja kita lihat contoh kasusnya pada PTASA. Bank menerima pelunasan piutang dari PT Apogi sebesar 2.600.000. Bagaimana pengaruhnya anak-anak? Ya, betul, menambah saldo kas perusahaan. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, untuk transaksi yang kedua, yuk transaksi apa? Ini ada cek ya, yang dikeluarkan oleh PT ASA untuk membayar ke supplier. Namun oleh supplier, cek tersebut belum diuangkan ke bank. Ayo, apa namanya? Ya, betul, cek yang masih beredar atau outstanding check. Kita langsung saja lihat contoh kasusnya pada PT ASA. Sampai akhir bulan, cek yang belum diuangkan oleh para kreditur perusahaan adalah ada nomor cek 82 dan 78. Bagaimana pengaruhnya anak-anak? Ya, betul. Mengurangi saldo kas bank sebesar 4.130.000 ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah menganalisis transaksinya, nanti kalian membuat laporan rekonsiliasi banknya seperti yang ada pada layar slide. Jadi dalam membuat laporan rekonsiliasi bank, yang perlu kalian cermati yang pertama adalah kalian harus mencantumkan nama perusahaannya. Lalu yang kedua judulnya yaitu laporan rekonsiliasi bank. Kemudian periodenya kapan ya. Sebelumnya tadi kan apakah bisa dipahami penjelasan dari Bu anak-anak? Alhamdulillah kalau bisa. Ada pertanyaan? Ya silahkan Feby pertanyaannya. Bagus, terima kasih Ferdi. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi tadi kata Feby, kapan sih Bu sebaiknya perusahaan melakukan rekonsiliasi bank? Ibu jawab ya, jadi secara umum sebuah perusahaan itu sedikitnya melakukan proses rekonsiliasi bank selama sekali pada akhir bulan. Namun untuk mencegah terjadinya resiko terburuk pada perusahaan, aku cukupkan arahan materi dari Ibu. Nah, di layar slide bisa dilihat ya, kasus permasalahan rekonsiliasi bank pada PT Triple F. Silahkan kalian cermati permasalahannya, kemudian nanti analisis penyebab terjadinya rekonsiliasi bank pada PT Triple F tersebut. Dan buatkan laporan rekonsiliasi bank per 31 Januari 2019, sehingga nanti diketahui saldo yang benar itu berapa ya. Nah, untuk mengidentifikasi kasus tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara heterogen untuk berdiskusi. Untuk nama yang Ibu beri warna merah, Ibu tunjuk sebagai ketua kelompok. Apakah siap, Farid, Fitrilia, Nadia, Ihsan? Alhamdulillah jika siap. Di layar bisa dilihat lembar kerja peserta didik. Ibu sudah menyajikan ya soal diskusinya dalam LKPD ini. Ini LKPD-nya. Kemudian ini ada kegiatan diskusinya ya, yang tadi soalnya sama ya. Nanti pengumpulannya kalian bisa melalui link G-Form ini atau bisa melalui scan QR code yang ada di LKPD ya. Hasil diskusi nanti dituangkan dalam lembar kerja kelompok
Formatnya sudah Ibu sediakan. Kemudian ini ada referensi materinya dari YouTube dan juga e-book. Nanti bisa kalian akses ya. Untuk LKPD-nya sudah Ibu lampirkan di e-learning, nanti bisa kalian cek lalu dikerjakan. Waktu diskusinya 60 menit, silahkan join ke ruang breakout room yang sudah Ibu buat. Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Baik, jika sudah, sekarang kita masuk ke sesi penyampaian hasil diskusi. Silakan, mau kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Oke, boleh kelompok 1. Ini LKPD dari kelompok 1, ketuanya ada Farid. Boleh silakan perwakilan dari kelompok 1 menjelaskan hasil kerjanya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Tadi kata kelompok 1, penyebab perbedaan rekonsiliasi bank pada PT Triple F, yang pertama ada perbedaan waktu pencatatan dan yang kedua ada kesalahan pencatatan. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau mempunyai jawaban yang berbeda? Ya, boleh silakan kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 yang sudah menambahkan. Tadi kelompok 4 menambahkan terkait dengan poin B ini ya, transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya ada cek kosong dan pendapatan jasa giro bank, Bu. Ya betul ya, jadi tadi ada cek kosong pendapatan jasa giro bank itu masuk ke dalam transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan lagi selain kelompok 4? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke penyusunan laporan rekonsiliasi banknya. Ini hasil dari kelompok 1, penyusunannya seperti ini. Dari kelompok lain, apakah ada yang berbeda jawabannya? Alhamdulillah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sekarang kita simpulkan hasil dari penyampaian diskusi tadi. Ayo, antara kelompok 2 atau 3 yang tadi belum aktif? Boleh, silahkan kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyimpulkan hasil diskusi. Tadi kata kelompok 3, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank itu ada perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan, Bu. Lalu, transaksi yang mempengaruhi bank, contohnya ada cek yang masih beredar, ada kesalahan bank, ada setoran dalam perjalanan. Kemudian, transaksi yang mempengaruhi. Tadi sudah disimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Siapa yang ingin menyampaikan rangkuman dari hasil pembelajaran kita tadi? Boleh, silakan Hanum. Terima kasih Hanum. Tadi Hanum merangkum bahwa rekonsiliasi bank itu merupakan suatu proses atau prosedur pencocokan dan penyesuaian antara saldo kas menurut pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut pencatatan bank. Biasanya rekonsiliasi bank dilakukan untuk membuktikan dan mengetahui apakah seluruh transaksi kas dan pencatatannya sudah sesuai dan benar. Terima kasih ya Hanum yang sudah merangkum. Untuk mengukur hasil belajar dan juga sebagai bahan evaluasi hasil belajar, Ibu sudah menyediakan post-test untuk kalian ya. Nah, untuk post-test dilakukan melalui kuisis. Waktu post-testnya sudah Ibu atur di kuisis yaitu selama 15 menit. Ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Berdasarkan post-test tadi, hasilnya bisa dilihat pada grafik di layar slide. Ternyata kalian paling banyak menjawab salah di nomor 6 dan 9, yaitu terkait soal analisis transaksi kesalahan pencatatan yang dilakukan bank dan perusahaan. Oleh karena itu, nanti pada pertemuan depan, Ibu akan membahas ulang terkait poin materi ini ya. Ada yang mau menyampaikan komentar atau usulan untuk Ibu terkait dengan pembelajaran hari ini, supaya Ibu bisa memperbaikinya pada pertemuan yang akan datang? Ayo, siapa? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu punya modul materi terkait rekonsiliasi bank, nanti bisa kalian buka. Kemudian, Ibu juga punya hadiah nih buat kalian. Ibu sudah menyiapkan tugas individu ya. Ada soal latihan terkait dengan rekonsiliasi bank. Nanti kalian kerjakan, waktu pengerjaannya 1 minggu, nanti dikumpulkan melalui e-learning sekolah. Apakah bisa dipahami anak-anak? Baik, jika bisa. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan semoga ilmu yang kalian dapatkan juga dapat berkah dan bermanfaat. Kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait dengan aset tetap. Ibu harap kalian sudah baca-baca ya di rumah terkait dengan materi aset tetap ini. Untuk penutup, Ibu punya pantun nih buat kalian. Pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.